di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode simplex. Yang perlu kita ketahui pertama, apa itu metode simplex atau pengertian dari metode simplex. Metode simplex adalah algoritma yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam program linear. Metode ini digunakan untuk masalah dengan jumlah variabel lebih dari 2. Mengapa harus menggunakan 2 variabel atau lebih dari 2? Karena kesulitan menggambarkan grafik berdimensi banyak, maka penyelesaian masalah linear program yang melibatkan lebih dari 2 variabel menjadi tidak praktis atau tidak mungkin. Karena itu, dipakai solusi yang lebih umum dan lebih layak yang dikenal dengan metode simplex. Yang berikut bentuk baku model linear program. Penggunaan metode simplex untuk menyelesaikan masalah-masalah linear program, maka model linear program harus diubah ke dalam suatu bentuk umum yang dinamakan bentuk baku atau standard form. Ciri-ciri dari bentuk baku model LP atau linear program ada 3 bagian. Yang pertama, semua kendala berupa persamaan dengan sisi kanan non negatif. Yang kedua, semua variabel non negatif. Dan yang ketiga, fungsi tujuan dapat maksimum maupun minimum. Yang berikut cara melakukan transformasi ke bentuk baku bisa dilihat dalam contoh berikut. Yang berikut kendala. Suatu kendala jenis lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan dapat diubah menjadi suatu persamaan dengan menambahkan suatu variabel slack atau mengurangkan suatu variabel surplus dari sisi kiri kendala. Contoh, pada kendala x1 tambah x2 lebih kecil sama dengan 15 ditambahkan suatu slack atau S1 lebih besar sama dengan 0 pada sisi kiri untuk mendapatkan persamaan x1 tambah x2 tambah S1 atau slack sama dengan 15. Jika kendala menunjukkan keterbatasan penggunaan sumber daya, maka S1 akan menunjukkan slack atau jumlah sumber daya yang tidak digunakan. Yang berikut pada kendala 3x1 tambah 2x2 kurang 3x3 lebih besar sama dengan 15 dikurangkan suatu variabel surplus S2 lebih besar sama dengan 0 pada sisi kiri untuk memperoleh persamaan 3x1 tambah 2x2 kurang 3x3 kurang S2 sama dengan 15. Yang berikut sisi kanan suatu persamaan dapat selalu dibuat non negatif dengan menggalikan kedua sisi dengan min 1. Contoh, min 5x1 tambah x2 sama dengan min 25 adalah ekuivalen secara matematik dengan 5x1 kurang x2 sama dengan 25. Yang berikut arah pertidaksamaan dibalik jika kedua sisi dikalikan min 1. Contoh, min 5x1 ditambah x2 lebih kecil sama dengan min 25 dapat diganti dengan 5x1 kurang x2 lebih besar sama dengan 25. Yang berikut variabel. Sebagian atau semua variabel dikatakan unrestricted jika mereka dapat dimiliki nilai negatif maupun positif. Variabel unrestricted dapat diekspresikan dalam 2 variabel non negatif dengan menggunakan substitusi. Xj sama dengan xj dikurang dengan x di mana xj adalah variabel unrestricted dan xj atau x lebih besar sama dengan 0. Yang berikut fungsi tujuan. Meskipun model linear program dapat berjenis maksimisasi maupun minimisasi, terkadang bermanfaat untuk mengubah salah satu bentuk ke bentuk lain. Maksimisasi dari suatu fungsi adalah ekuivalen dengan minimisasi dari negatif yang sama dan sebaliknya. Contoh max Z sama dengan 50x1 ditambah dengan 80x2 ditambah dengan 60x3 ekuivalen secara matematik dengan minimisasi
min Z sama dengan 50x1 dikurang 80x2 dikurang 60x3. Ekuivalen berarti bahwa untuk seperangkat kendala yang sama, maka nilai optimum x1, x2, dan x3 adalah sama pada kedua kasus. Perbedaannya hanya pada nilai fungsi tujuan, meski besar angka sama tapi tandanya berlawanan. Yang berikut langkah-langkah dari metode simplex. Yang pertama, lakukan perubahan model formulasi linear program ke dalam bentuk standar yang memenuhi persyaratan di atas. Dan yang kedua, periksa apakah setiap kendala memiliki variabel basis, yaitu variabel yang memiliki nilai koefisien 1, sedangkan pada kendala yang lainnya 0. Dan yang ketiga, masukkan semua nilai yang terdapat pada kendala dan fungsi tujuan ke dalam tabel simplex. Yang keempat, tentukan kolom kunci, yaitu kolom yang memiliki nilai negatif terbesar pada baris ZJ dikurang CJ. Yang kelima, tentukan baris kunci, yaitu baris yang memiliki angka indeks terkecil tapi bukan negatif dengan rumus min sama dengan nilai kolom BJ per nilai kolom kunci. Minimisasi sama dengan xn per yn untuk yn lebih besar sama dengan 0. Yang keenam, cari angka baru yang terdapat pada kolom kunci dengan cara membagikan semua angka pada kolom kunci dengan baris kunci. Yang ketujuh, cari angka baru pada baris yang lain dengan rumus angka baru sama dengan nilai pada baris lama dikurangi dengan perkalian antara angka baru baris kunci dengan koefisien kunci kolom kunci. Yang kedelapan, apabila pada tabel baru solusi optimum belum ditemukan, ulangi kembali langkah keempat hingga langkah ketujuh. Solusi optimum terdapat apabila nilai pada baris ZJ dikurang CJ lebih besar sama dengan 0. Setelah model LP diubah ke dalam bentuk standar, maka langkah selanjutnya adalah memeriksa apakah semua kendala memiliki variabel basis, yaitu variabel yang memiliki nilai koefisien 1, sedangkan pada kendala yang lainnya 0. Kendala yang sudah pasti memiliki variabel basis setelah diubah ke dalam bentuk standar adalah kendala berbentuk lebih kecil sama dengan, sedangkan kendala berbentuk lebih besar sama dengan maupun sama dengan tidak memiliki variabel basis. Untuk mendapatkan variabel basis dilakukan dengan cara menambahkan satu variabel basis buatan atau semu atau artificial variabel yang bertindak sebagai variabel basis dan sering diberi variabel key. Misalnya 3x1 tambah 4x2 dikurang dengan x2 sama dengan 300. Fungsi ini tidak memiliki variabel basis, oleh karena itu perlu ditambahkan satu variabel basis semu, sehingga fungsi tersebut menjadi 3x1 ditambah 4x2 dikurang x2 ditambah q sama dengan 300.